Halo, kembali lagi di Ruang Edukasi. Saya Keken, saya konselor rakyat. Kebetulan saya menggantikan saudara saya Fadil, lagi terjebak macet. Oke, sore ini kita bertemu dengan tamu jauh nih. Sudah lama saya nggak bersua dengan beliau. Selamat datang Ibu Christine Sari ya, sebagai petugas pemasyarakatan. Apa kabar Bu? Alhamdulillah, kabar baik Mbak Keken. Ya. Bu Christine ini sebagai petugas pemasyarakatan yang memperhatikan terkait perempuan dan anak Bu ya. Ya, saya sangat peduli tentang perempuan dan anak. Nah, Bu, cerita-cerita lagi nih Bu ya, saya pengen tahu kira-kira sejauh ini dari pengalaman Ibu terkait masalah perempuan, anak dan kaitannya sama narkoba itu seperti apa sih Bu? Ya, terkaitannya tentang perempuan dan anak terhadap narkoba itu sangat luar biasa Mbak Keken. Memang sekarang ini narkoba itu marak tidak hanya di kalangan orang dewasa dan di laki-laki saja, tetapi sudah merambah ke anak-anak dan juga perempuan-perempuan. Ternyata di tempat saya bekerja banyak sekali untuk kasus-kasus narkobanya. Nah, itu yang saya sangat prihatin melihatnya. Bagaimana sih agar perempuan-perempuan dan anak ini tidak pernah terlibat dengan narkoba itu sendiri. Jadi maksudnya saat ini tingkat pengguna perempuan dan anak cukup tinggi Bu ya? Ya, kalau menurut saya melihat saat ini pada perempuan untuk pengguna narkoba, yang intinya mereka terkenal lah dengan baik mereka penjual atau mereka pemakai, itu di kalangan perempuan saat ini sangat tinggi sekali. Dan juga begitu maraknya dengan anak-anak yang terlibat dengan narkoba. Makanya kita sebagai orang tua kan gitu, sebagai masyarakat, ayo sedikit peduli lah, karena narkoba itu kan yang kita kenal sangat jahat sekali. Ayo bagaimana biar kita tidak terkena baik ke anak-anak kita maupun ke kita sendiri sebagai perempuan. Jadi maksudnya perlu dukungan dari semua pihak ya Bu? Oh ya, sangat perlu. Narkoba, anak dan perempuan. Nah, kalau saya pengen tahu nih Bu, kalau terkait petugas pemasyarakatan sendiri, sejauh mana atau berperan terhadap meminimalisir pengguna narkoba untuk perempuan dan anak, atau apa yang diberikan gitu untuk mereka Bu? Ya, intinya kalau saya sebagai pegawai pemasyarakatan, kami sangat memutus rantai baik untuk pengguna maupun peredaran narkoba di tempat kami bekerja. Yaitu misalnya dengan no handphone, apalagi dengan memasukkan narkoba untuk ke tempat kami bekerja. Itu kembali lagi ke individual kami sebagai petugas, di mana diperlukan sangat sekali integritas kami. Jadi kalau bukan kami yang sebagai pegawai yang memutus itu, siapa lagi? Kan gitu. Jangan pernah memfasilitasi apapun bentuknya. Seperti misalnya memasukkan handphone, nah, itu sangat tidak dianjurkan. Jadi itu mungkin salah satu kita untuk mencegah agar perempuan-perempuan yang berada di lapas tidak bergelut lagi dengan hiruk pikuknya pernarkobaan ya katanya. Apalagi untuk anak-anak kita di luar. Kalau di luar, saya sebagai pegawai pemasyarakatan yang melihat sekeliling lingkungan kita. Minimal kalau kita melihat ada keganjilan, keanehan tentang anak-anak, alangkah baiknya kita cari tahu, kita komunikasikan agar seperti apa sih lingkungan kita itu. Jadi rasa kepedulian kita lah yang kita lebih tingkatkan. Jadi maksudnya meningkatkan awareness, kepedulian ya terhadap mereka ya. Salah satu slogan atau apa ya, no handphone sama no narkoba di ini ya, di pemasyarakatan, lembaga pemasyarakatan. Kalau di lembaga pemasyarakatan sendiri mungkin slogan itu perlu. Kenapa? Perlu hanya mengingatkan kita, tapi intinya kembali lagi ke integritas pegawai itu sendiri, bahwa tanpa adanya integritas tidak mungkin itu bisa hal-hal yang itu tidak masuk ke dalam lapas. Jadi ayo kita semangat, kita gerakan
integritas kita bahwa no handphone, no narkoba. Itu seperti itu. Mantep banget berarti ya. No handphone, no narkoba Jadi gitu ya. tidak hanya slogan, tapi memang kita laksanakan agar semua itu tidak ada. Harus diimplementasikan, direalisasikan gitu Iya ya Bu. dong. Nah, kalau kita bicara pengguna entah perempuan, entah anak, itu kan kaitannya entah mereka memang menjadi pengguna atau menjadi kurir atau bandar gitu ya. Sejauh mana restoratif justice kemudian rehabilitasi itu berjalan menurut pendapat Ibu sendiri? Ya, kalau melihat sekarang ini kan restoratif justice itu sudah sangat bergerak ya di dalam bidang hukum kita. Itu sebenarnya sangat bagus karena kenapa? Tidak semata-mata pengguna narkoba itu harus masuk dalam lembaga pemasyarakatan, tetapi bagaimana peran untuk kita merehabilitasi. Jadi bagi saya menganjurkan sekali buat masyarakat, misalnya merasa dia terkena, terdampak oleh narkoba itu sendiri, tidak usah segan-segan cari lembaga yang bisa merehab mereka. Intinya mereka tidak ingin terjerat dalam hiruk pikuknya pernarkobaan itu. Contohnya ya seperti di Trita Rasa ini kan seperti itu. Nah ini suatu yayasan yang menurut saya sangat bagus karena melihatnya peduli gitu loh dengan masyarakat yang memang pengguna. Ayo kalau kita memang merasa kita sudah pernah terjerat dengan hal itu dan merasa tidak bisa lepas, boleh berkonsultasi nih. Bukan saya promosi ya, kan gitu. Tetapi itulah yang dirasakan. Saya kenal teman-teman Tritayasa sangat luar biasa kepeduliannya. Jadi harapan saya ke depan kalau bisa, yaitu tadi, no narkoba untuk kita masyarakat Indonesia, untuk masyarakat di dunia. Narkoba itu sangat jahat, tidak ada untungnya, tidak ada yang bikin kita wah, tetapi terjerumuslah kita ke hal-hal yang tidak baik. Intinya seperti itu. Jadi maksudnya kalau memang ada keluarga, kerabat, saudara yang memang membutuhkan bantuan terkait masalah dengan adiksi, ya menjalankan atau secara sukarela menjalani rehabilitasi, datang ke rehabilitasi Bu ya? Ya, anjurannya sih seperti itu ya kalau saran saya. Karena sekarang kan pemerintah sudah sangat aware sekali gitu kan untuk hal-hal yang berkaitan dengan narkoba. Karena tidak ada manfaatnya lah buat kita. Jadi no narkoba, kopi yes Bu ya? Yes, kopi yes ya. Oke. Kopi yes. Kopi yes. Nah, Bu satu lagi Bu yang terakhir. Sebagai seorang petugas pemasyarakatan, sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu juga, pesan-pesan atau harapan Ibu terhadap orang yang masih menggunakan narkoba atau nafsa sendiri seperti apa Bu? Untuk keluarganya atau orang yang memang memiliki masalah dengan kecanduan nafsa itu? Intinya kalau saya sebagai perempuan dan saya sebagai seorang ibu, ajarkan anak-anak kita dengan ilmu agama. Karena dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, itu artinya kita tahu mana pembatasan-pembatasan yang boleh dan yang tidak boleh. Artinya kita juga harus mengenal lingkungan. Ajaklah anak-anak kita, lingkungan kita sebagai teman, bukan sebagai ibaratnya kalau untuk pekerjaan perintah. Tetapi kita harus bisa saling berdiskusi, saling menerima masukan dan memberikan masukan. Jadi saya rasa kalau kita bisa mendekatkan itu diri kepada Tuhan, terus kita saling aware, saya yakin akan jauh dari yang namanya narkoba. Mantap banget. Berarti maksudnya ditingkatkan fungsi dan peran dalam keluarga itu sendiri, meningkatkan komunikasi dalam keluarga, bukan memberikan perintah tapi berdiskusi, mencari solusi seperti itu ya Bu. Jadi satu sama lain untuk mengutarakan pendapat bisa lebih leluasa, lebih terbuka untuk mengutarakan masalah seperti itu Bu ya. Iya. Oke, baik Bu, terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin kapan-kapan bisa saya todong lagi nih Bu. Aduh, sama-sama Mbak Keken. Terima kasih juga Mbak Keken dan tim Tritayasa yang
senang berteman dengan saya gitu ya. Saya senang banget Bu bertemu Kita sama-sama lah, karena membasmi narkoba itu tidak segampang yang Betul. kita bayangkan. Tapi insya Allah dengan kepedulian kita, ya itu akan terhindar semuanya. Oke, terima kasih Bu. Oke, betul tadi kata Bu Christine. Jadi kalau mau informasi lebih lanjut, pantengin terus Ruang Edukasi Trita Rasa. Kalau mau komen silahkan komen di bawah ini. Butuh bantuan silahkan komen di bawah ini juga. Bisa langsung hubungi kami, Trita Rasa, yang akan membahas masalah-masalah lain di bidang adiksi dan seputar masalah lain di bidang adiksi.